Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ke berapa ini ya? Ke-8 kalau nggak salah ya. Video ke-8 ini kita akan membahas tentang implementasi database ke template atau ke HTML-nya. Jadi nanti kita buatkan sebuah kode ORM istilahnya. Mungkin ORM sudah ada di modulnya penjelasannya bagaimana, sedikit saja tentang definisinya. Kemudian dari ORM itu kita akan loop atau kita perulangkan menggunakan for di bagian apa namanya, di bagian HTML. Tapi sebelum itu kita jadikan satu dulu di sini. Oke, kita edit sedikit. Ini kita hapus dulu, tutup dulu. Kita edit sedikit di bagian ini. Kita jadikan satu di bagian ini, di bagian apa? Beranda ya. Oke, di bagian berandanya kita jadikan satu. Ini kan banyak gambar ya. Ada berapa gambar ini? Oke, ada 4. Oke, ada 5 ya. Jadi kita jadikan satu dulu. Ini dihapus, jadikan satu. Kemudian dijadikan satu juga. Baik, dijadikan, ini juga jadikan satu. Oke, ini juga dihapus jadikan satu. Jadi sekarang sudah ada satu gambar yang akan kita ulang di sini. Ini pengulangannya di sini. Ya, ini jadi perulangannya akan dari sini sampai sini jadikan satu. Kita cek dulu apakah sudah jadi satu. Ini masih jalan ya. Ini masih jalan. Mana? Ah, ini ya. Bisa jalankan, sudah masuk di bagian INV juga ya. Ini sudah ada di INV. Mana INV-nya? Oke, saya coba pertegas lagi mungkin ini titiknya. INV ya, kita jalankan. Kalau kita hapus dulu, kita bersihkan dulu, clear. Oke, kita langsung jalankan. Baik, ini sudah jalan ya. Eh, maka otomatis akan ada satu tampilan. Ini yang akan kita ulang, kita loop ya. Baik, caranya bagaimana? Oke, tentunya ini kita pengelolaan datanya harus ada di kode Python-nya. Dan kode Python-nya itu ada di mana? Di views. Di views. Di views-nya kita buka bagian views. Di views-nya bagian views ini yang akan kita berikan kode ORM seperti itu ya. Di sini kita import dulu, oke, from import ya, titik apa dari model ya, model, kemudian import, apa yang mau diimport adalah berita, berita, oke. Ini, oh salah ya. Di sini bukan ada di satu apps ya, tapi ada di beda apps. Apps mana? Administrator. Jadi kita buka administrator. Oke. Administrator. Tulisannya gini. Kemudian baru kita import tabelnya atau yang ada di modelnya. Itu berita. Nah, ini bedanya ya. Kalau itu bukan dalam satu apps atau satu folder, maka kita tambahkan ini. Ini kan kita tahu bahwa database-nya yang kita buat itu ada di administrator. Sedangkan yang kita jalankan, yang kita berikan kode itu ada di website, app website. Jadi kita jalankan seperti ini. Baik. Ini langsung saja ya. Contohnya kita mau menampilkan datanya. Oke. Di sini tampilkan datanya. Ini cek dulu. Kayaknya kurang identasinya ya. Oh, ini identasinya seperti ini. Beda apa-apa sih. Sebenarnya bebas nih ya. Oke. Identasinya gini ya. Kita rapikan aja ini. Semuanya kita ikutin. Oke, ini tidak apa-apa. Nanti kita juga rapikan ini di bagian ini. Identasinya agak agak panjang kayaknya. Oke, kita berikan berita. Ini bebas namanya berita atau oke. Saya kasih ini aja dah. Query biar kalian bisa memahami. Jadi query itu bebas ya. Query berita dan tapi hindari penulisan spasi ya. Karena itu akan terbaca karakter ya. Berita, kemudian apa yang mau diberitakan itu berita ya. Contohnya jadi kita buatkan berita dot object, kemudian kita cek filenya apa yang akan kita masukkan di sini. Oke. Ini ada aktif ya. Jadi kita kasih filter. Tunggu. Nah ini ya, tidak ada aktifnya, maka kita masukkan di sini. Oke, kita coba. Ini masih di sini. Oke, di bagian oke, berita, objek, order by, jadi ascending ya. Jadi kalau ini
Oke, mungkin tak jelaskan ya. Kalau satu doskan ini artinya ascending. Sorry, descending. Jadi descending itu adalah urutan dari paling besar ke kecil. Ya, kalau saya hapus minnya, maka itu menjadi ascending. Jadi urutan dari kecil ke besar. Jadi kita pengennya data yang paling baru itu akan ada di atas. Jadi kita menggunakan descending. Silakan dipahami tentang descending dan ascending. Jadi kalau saya tegaskan lagi, kalau ascending itu urutannya dari data yang paling kecil ke paling besar. Tapi kalau descending, data yang paling besar ke paling kecil. Karena kita pinginnya berita yang paling update itu ada di bagian atas. Maka kita menggunakan descending. Maka gini, menggunakan kata min. Gitu ya. Oke, langsung saja di bagian ini kita hapus saja. Oke. Oke, ini nanti kita akan sedikit perbaiki juga ya. Contohnya ada kita buatkan query, kemudian kurung buka ya. Bisa menggunakan tanda petik dua atau satu. Oke, query ini ya. Oke, sebelumnya kita akan modifikasi ini ya. Judulnya ini biar secara apa ya, memiliki judulnya gitu ya. Oke, maka saya masukkan di bagian ini. Oke, di bagian besar kita kasih ini. Ubah judul agar nanti judulnya muncul ya. Contohnya kalau saya hilangkan, lihat ini, halaman beranda ya. Halaman beranda maka muncul halaman beranda. Kalau kategori muncul halaman kategori seperti itu ya. Oke. Ini sudah jadi satu. Ini sudah kita panggil di bagian ininya. Ini adalah kode ORM ya, kode ORM. Biasanya segini sih indentasinya, tapi tidak apa-apa, mungkin kita ikuti dulu ini. Ini adalah kode RM ya, sudah dilempar sini. Jadi berita, objek, order by, kita akan panggil berita sesuai dengan order by. Nanti, tapi kalau mau kita filter, contohnya di bagian kategori ya, kategori itu kita mau filter, maka ini saya contoh saja ya. Maka kita buatkan yang kategori kayak gini contohnya. Contohnya ini kategori ya, kategori ini. Tapi kita sematkan dulu kategori importnya, kategori. Contohnya ini kategori. Maka kita masukkan filter ya. Jadi kita ingin menampilkan kategori yang itu if. Maka kita buatkan filter atau aja ini ya. Tapi kita hapus nanti ya. If, if sama dengan true. Oke, jadi ini menandakan bahwa kita menampilkan data-data tabel dari tabel kategori yang itu aktifnya true. Kalau yang false tidak akan aktif, tidak akan tampil seperti itu ya. Kita kembalikan lagi, ini hanya contoh. Oke, tapi kita masukkan kategori nggak apa-apa, mungkin nanti kita butuh ya. Oke, kemudian di ini apa yang error ya? Oke, biarkan aja, ini nggak error sebenarnya ya. Kemudian di bagian beranda di sini kita buatkan perulangan for. For itu ada banyak ya. Kalau di Django itu ada for empty juga ada. Mungkin for empty itu ketika kosong apa gitu ya. Oke, bisa. Mungkin saya menggunakan for aja. For ini ya, pulangan ini, kemudian kita kasih row contohnya, kemudian ini apa nama variabel yang kita kirim ke konteks tadi itu ya. Ini kita cek nama variabelnya yang dikirim di konteks adalah ini query ya. Atau saya kecilkan dulu, saya kasih berita aja, biar lebih simple. Berita ya. Jadi ini yang kita masukkan adalah berita. Ini kita masukkan berita. Oke, kemudian ditaruh di dalam. Nah, ini kita lakukan modifikasi ya. Ini menampilkan gambarnya. Cara menampilkan gambar mudah sekali. Oke, kita row titik, kemudian row titik, apa namanya? Kita cek dulu di bagian apa? Di bagian database-nya kita salah. Ini ada kategori, oke. Ini gambar berita ya. Jadi kita masukkan ini gambar titik kita tambah URL. Ini untuk menampilkan gambar ya. Titik beranda, sorry, titik URL maksud saya. Titik URL, row, gambar berita, titik URL ini untuk menampilkan gambar. Kemudian di sini, ini adalah datanya ya. Kita panggil juga menggunakan, kita nanti coba input data ya, muncul nggak gitu ya. Oke, row, nah itu namanya, nama yang kita panggil, kita cek di bagian model. Oke, di sini isi berita ya, isi berita. Oke.
isi berita. Oke, kita coba ini kita hapus dulu bentuknya. Kita cek, kita jalankan apakah muncul. Oke, belum muncul, mungkin tidak ada berita. Oke, kita tambahkan satu berita dulu di bagian adminnya. Localhost, localhost, sorry, localhost, kemudian admin. Kita tambahkan ini Unuja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita tambahkan satu berita di sini. Ini kategori sudah ada. Oke, hingga beritanya kategorinya ini baik Unuja semakin jaya. Oke, isi beritanya kita perbanyak. Ini isi beritanya. Oke, ini sembarang dulu ya. Kemudian kita kasih tebal satu ini biar kelihatan. Kemudian oke ini sudah. Kemudian kita masukkan gambar. Oke, gambarnya saya mungkin ngambil dari data sebelumnya ya. Data biar sama besarnya kecilnya. Kita ngambil dari ini. Yang uji coba itu ada gambar kan? Oke, sudah saya mungkin ya. Oke, kita cek dulu. Oh, ini gambar. Kita ngambil dari sini dulu. Gambarnya contohnya. Ini yang kita ambil. Baik, slide-nya kita simpan. Atau otomatis kita cek. Tampil tidak? Oke, tampil ya. Sudah tampil. Tapi Pak, ini kok masih ikut ya HTML-nya ya? Iya, karena kita menggunakan, apa namanya itu? Menggunakan check editor. Karena check editor itu adalah, dia sebenarnya kode HTML. Kode HTML yang itu di apa ya, kode HTML yang dibuat nyata atau dibuat desain gitu ya. Desainnya kita menggunakan kode HTML kalau yang di check editor. Jadi ini agar netral kita tambahkan seperti ini. Di bagian ini kita tambahkan tanda garis save. Kita gunakan save. Maka otomatis ini akan ikut juga. Cek hasilnya. Oke ini ya. Oke ikut ya. Ini tebel, ini tidak ada kode HTML yang muncul. Kemudian, Pak, saya juga ingin menampilkan hanya sebagian gitu ya. Oke, ini sudah saya catat. Kalau ingin menampilkan sebagian ini caranya. Ya, ini ya. Oke, kita tambahkan garing save ini 100 ya. Maka hanya sebagian saja yang akan tampil. Oke, sebagian ya. Oke, kalau kita naikkan lagi menjadi 200, dia lebih banyak ya. Ini lebih banyak yang ditampilkan. Oke, lebih banyak. Oke, mungkin itu ya pembahasannya. Kita coba lagi tambahkan satu lagi data. Oke, contohnya bulan rakyat, judulnya contohnya anti korupsi dihukum mati contohnya. Korupsi si dihukum mati. Oke. Teksnya kita sembarangan aja. Oke, kita buatkan teks ini, tebalkan yang di awal saja, tebalkan, kemudian kita isi gambar, gambarnya kita isi sembarang ya. Kita sembarangan, save. Maka lihat otomatis akan ada dua berita. Ya, yang paling baru akan ada di atas. Ya, ini menandakan descending. Tapi contohnya ya, kalau kita ubah ini menjadi mana? Ini ya, di bagian views-nya, oke. Bagian views-nya kita ubah ini, kita hapus menjadi ascending, maka otomatis gambar yang paling ini kan yang paling baru ya. Ini yang nomor apa yang lama gitu ya. Jadi kalau kita refresh maka dia akan ada di atas. Makanya kita menggunakan konsep dari eh, descending seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, mungkin video selanjutnya kita akan buat struktur database lagi menyesuaikan yang ada di situ yaitu galeri. Kita akan buat galeri lagi itu dan kita uji coba lagi apakah bisa atau tidak. Oke, baik semuanya mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan saya banggakan, silakan terus belajar, terus mengembangkan apa ya, potensi yang ada di kalian, jangan pernah menyerah ya, karena kita adalah calon-calon Eskom, bukan calon eh, apa ya, calon komersial ya. Jadi Eskom itu sarjana komputer, bukan sarjana komersial gitu ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.